Assalamualaikum sahabat dunia kedua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah horor dan hal tabu terungkap dengan cara yang tak pernah kalian bayangkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dari kota mana Anda berasal, dan share agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Malam ini, izinkan aku bercerita. Namaku adalah Dimas. Sejak kecil, aku terbiasa hidup di kota yang bising, di mana suara klakson dan deru mesin kendaraan adalah musik pengantar tidur. Namun, bulan ini semuanya berubah. Aku memutuskan untuk menempati rumah peninggalan kakek di sebuah kampung yang cukup terpencil, jauh dari keramaian. Kampung ini asri, dikelilingi pohon-pohon rindang yang rimbun. Namun ada satu hal yang langsung terasa berbeda, kesunyiannya. Malam pertama di rumah kakek terasa sangat tenang. Rumah ini bangunan tua dengan lantai ubin yang dingin dan langit-langit kayu yang tinggi. Saat matahari terbenam, kampung ini seolah mati. Tidak ada aktivitas warga di luar rumah. Lampu jalan pun hanya ada beberapa, itu pun jaraknya berjauhan, menciptakan kantong-kantong kegelapan di sepanjang jalan setapak. Aku merebahkan diri di ranjang besi tua yang sesekali berderit. Jam dinding di ruang tamu berdetak dengan keras. Tik, tak, tik, tak. Seolah menghitung waktu menuju sesuatu. Aku mencoba memejamkan mata, namun hawa dingin yang tidak biasa mulai menusuk kulit. Aku menarik selimut lebih rapat. Tepat saat aku mulai terlelap, sebuah suara memecah kesunyian. Tuk, tuk, tuk. Itu suara kayu yang dipukul. Suara kentongan, pelan, berirama, tapi terasa sangat berat. Aku melirik jam tangan digital di samping bantal. Angkanya menunjukkan pukul 3:15 pagi. Oh, mungkin itu petugas ronda, pikirku dalam hati. Aku mencoba kembali tidur, tapi ada yang aneh. Suara kentongan itu tidak berpindah-pindah seperti orang yang sedang berkeliling. Suara itu terdengar statis, konsisten, seolah-olah dipukul tepat di depan pagar rumahku. Aku bangkit dari tempat tidur. Rasa penasaran mengalahkan rasa kantukku. Aku berjalan perlahan menuju jendela depan. Tirai tipis berwarna krem itu kusibak sedikit. Di luar sangat gelap, hanya ada cahaya samar dari lampu teras rumah tetangga yang letaknya agak jauh. Jalanan di depan rumah kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada petugas ronda. Tidak ada lampu senter yang menyala. Namun suara itu kembali terdengar. Tuk, tuk, tuk. Kali ini suaranya lebih jelas. Bunyinya bukan dari kayu yang kering dan nyaring, melainkan seperti kayu yang sudah lapuk dan basah. Aku menajamkan pendengaran. Suara itu bukan datang dari arah jalan, melainkan dari bawah pohon beringin besar yang tumbuh tepat di samping pagar rumah kakek. Aku memberanikan diri membuka jendela sedikit. Angin malam yang sangat dingin langsung menerpa wajahku, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang langu, seperti bau dedaunan yang membusuk. Di bawah bayangan pohon beringin yang hitam pekat, aku melihat sesuatu. Bukan sosok manusia yang jelas, melainkan bayangan yang lebih gelap dari kegelapan di sekitarnya. Bayangan itu tampak sedang bergerak naik turun secara teratur, seirama dengan bunyi kentongan yang terus menggema. Tuk, tuk, tuk. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa ada yang tidak beres. Tidak ada orang yang akan berdiri di bawah pohon beringin jam 3 pagi hanya untuk memukul kayu dalam kegelapan total tanpa lampu. Aku menutup jendela dengan cepat dan menguncinya. Tiba-tiba, suara kentongan itu berhenti. Keheningan yang lebih mencekam kembali menguasai ruangan. Aku berdiri mematung di balik tirai, menahan nafas. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki pelan yang menyeret di atas tanah berasir di luar sana. Srek, srek, srek. Langkah itu terdengar menuju ke arah pintuku. Aku mundur perlahan, menjauhi pintu depan. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Aku menunggu dengan perasaan was-was, hanya berharap itu hanya imajinasiku. Namun sebuah ketukan pelan menyusul, bukan di pintu, melainkan di kaca jendela yang baru saja kututup. Tuk, hanya sekali. Tapi cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri tegak. Aku tidak berani melihat lagi. Aku langsung lari ke dalam kamar, mengunci pintu dan menyalakan semua lampu yang ada.
Sisa malam itu kuhabiskan dengan duduk di pojok tempat tidur, terjaga hingga fajar menyingsing. Di kampung ini, jam 3 pagi bukan sekedar waktu untuk beristirahat, tapi waktu di mana sesuatu yang seharusnya tidak ada mulai menampakkan dirinya. Pagi harinya, suasana kampung terasa sangat berbeda dengan malam yang mencekam. Matahari bersinar cerah, menembus sela-sela dedaunan pohon beringin yang semalam terlihat begitu menakutkan. Embun masih membasahi rerumputan dan udara terasa segar. Namun, perasaan tidak tenang masih menggelayati pikiranku. Kejadian jam 3 pagi itu terasa sangat nyata, bukan sekedar mimpi buruk akibat kelelahan pindah rumah. Aku memutuskan untuk keluar dan berkeliling kampung, mencoba mencari jawaban. Aku berjalan menuju warung kopi kecil di dekat pos ronda, tempat beberapa warga biasanya berkumpul di pagi hari. Warung itu sederhana, hanya berupa bangunan kayu dengan atap rumbia. Di dalam warung, ada Pak RT dan beberapa bapak-bapak lainnya yang sedang menyeruput kopi hangat. Mereka tampak sedang berbincang dengan serius, namun obrolan mereka langsung terhenti saat melihatku masuk. Senyum ramah yang mereka tunjukkan terasa sedikit dipaksakan. Mas Dimas, selamat pagi. Bagaimana tidur malam pertamanya di rumah kakek? Sapa Pak RT, seorang pria paruh baya dengan kumis tebal. Pagi Pak RT, lumayan Pak, tapi aku ragu sejenak. Semalam saya mendengar suara kentongan sekitar jam 3 pagi. Apakah itu petugas ronda? Mendengar pertanyaanku, suasana warung menjadi hening seketika. Bapak-bapak yang lain saling berpandangan dengan tatapan yang sulit diartikan. Pak RT menghela nafas panjang, lalu meletakkan cangkir kopinya. Begini Mas Dimas, kata Pak RT dengan nada suara yang direndahkan. Di kampung kita ini memang ada kesepakatan. Tidak ada ronda di atas jam 12 malam. Semuanya harus sudah berada di dalam rumah. Aku mengernyitkan dahi. Lalu siapa yang memukul kentongan semalam? Suaranya terdengar jelas dari arah pohon beringin di samping rumah saya. Seorang bapak tua yang duduk di sudut warung angkat bicara. Suaranya parau dan bergetar. Anak muda, suara yang kamu dengar itu jangan terlalu dipikirkan. Biarkan saja. Yang penting jangan pernah mencoba mencari tahu dari mana asalnya, apalagi mendekatinya. Penjelasan mereka tidak memuaskan, malah membuatku semakin penasaran dan sedikit takut. Mereka seolah menyembunyikan sesuatu yang besar. Kenapa, Pak? Apakah ada sesuatu yang berbahaya di pohon beringin itu? Tanyaku lagi, mencoba mendesak. Sudahlah Mas Dimas, lebih baik Mas Dimas fokus saja dengan urusan di rumah. Jangan terlalu banyak keluar malam, apalagi jam 3 pagi. Kata Pak RT mengakhiri pembicaraan. Aku meninggalkan warung dengan perasaan kecewa dan bingung. Aku kembali berjalan menyusuri jalan setapak kampung. Di beberapa sudut jalan, aku melihat anyaman bambu kecil berisi bunga-bunga dan sesaji yang diletakkan warga. Di atas sesaji itu, terlihat jejak serbuk putih yang tampak seperti garam. Apakah ini ada hubungannya dengan apa yang aku alami? Malam kembali tiba. Kali ini, ketakutan sudah mulai merayap bahkan sebelum matahari benar-benar tenggelam. Aku menyalakan semua lampu di rumah, bahkan lampu teras dan lampu di halaman belakang. Aku mencoba menyibukkan diri dengan merapikan barang-barang peninggalan kakek di gudang, berharap bisa mengalihkan pikiranku. Tepat jam 3 pagi, ketegangan itu kembali mencapai puncaknya. Tuk, tuk, tuk. Suara itu terdengar lagi, sama persis seperti semalam, berat, basah, dan datang dari arah pohon beringin. Namun kali ini, ada yang berbeda. Di balik suara kentongan yang berirama itu, aku mendengar sesuatu yang lain. Suaranya sangat pelan, hampir tidak terdengar, seperti bisikan angin yang lewat. Aku menajamkan pendengaran, menempelkan telingaku ke dinding kayu yang dingin. Bisikan itu terdengar seperti suara wanita yang sedang menangis, merintih pelan.
Suaranya menyayat hati, penuh kesedihan dan keputusasaan. "Tolong, tolong." Bisikan itu terus berulang, bersahutan dengan bunyi kentongan. "Tuk, tuk, tolong, tuk, tuk, tolong." Jantungku berpacu dengan sangat cepat. Suara itu bukan dari radio atau televisi, karena keduanya sudah kumatikan. Suara itu berasal dari luar, dari kegelapan yang menyelimuti pohon beringin. Bisikan itu terdengar sangat jelas, seolah-olah wanita itu sedang berdiri tepat di sebalik dinding rumahku, memohon pertolongan. Aku terduduk lemas di lantai. Malam ini aku menyadari bahwa apa yang terjadi di kampung ini bukan sekedar tahayul warga. Ada sesuatu yang benar-benar ada di luar sana. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, sesuatu yang sedang mencoba mengkomunikasikan dengan cara yang mengerikan. Malam ketiga terasa jauh lebih berat. Ketakutan bukan lagi sekedar tamu yang datang lewat tengah malam, tapi sudah menetap di dalam kepalaku sejak matahari terbenam. Aku tidak bisa berhenti memikirkan bisikan minta tolong yang kudengar semalam. Suara itu terdengar sangat nyata, sangat dekat, seolah-olah hanya terhalang oleh selembar papan kayu dinding rumahku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya suara musang atau gesekan dahan pohon beringin yang tertiup angin. Namun, jauh di lubuk hati, aku tahu itu bohong. Musang tidak memukul kentongan, dan angin tidak bisa mengucapkan kata tolong. Malam ini, aku memutuskan untuk tidak mematikan lampu sama sekali. Aku duduk di ruang tamu, mencoba membaca buku untuk mengalihkan perhatian. Namun, setiap kali ada suara sekecil apapun dari lantai kayu atau bunyi cicak, aku langsung berjengit. Jam dinding terus berdetak. Detiknya terasa seperti dentuman palu di kepalaku. Saat jarum jam mendekati angka 3, suasana di dalam rumah berubah drastis. Suhu udara turun drastis, membuat napas yang kukeluarkan terlihat seperti uap putih tipis. Padahal ini adalah daerah tropis yang biasanya gerah. Tuk, tuk, tuk. Tepat pukul 3.15, suara kentongan itu kembali. Iramanya masih sama, berat dan basah. Kali ini aku tidak lagi bersembunyi di kamar. Aku berdiri di tengah ruang tamu, menatap pintu depan yang terkunci rapat. Tiba-tiba, suara ketukan itu berpindah. Bukan lagi dari arah pohon beringin, melainkan terdengar dari jendela samping yang menghadap langsung ke arah sumur tua di halaman samping. Tuk, tuk, tuk. Suaranya sekarang berasal dari kaca jendela. Seseorang atau sesuatu sedang memukul kaca itu menggunakan benda keras, mungkin sepotong kayu kecil. Aku berjalan perlahan menuju jendela itu. Tanganku gemetar saat memegang pinggiran tirai. Dengan satu gerakan cepat, aku menyibak tirai itu. Di luar sana, kabut tebal menyelimuti halaman. Cahaya lampu teras yang terang tidak mampu menembus kabut yang seputih susu itu. Namun, tepat di balik kaca jendela, aku melihat sebuah bayangan. Bukan bayangan manusia yang utuh, melainkan hanya bagian atas kepala dan sepasang mata yang menatap kosong ke arahku. Mata itu tidak memiliki bagian putih, semuanya hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Sosok itu tidak bergerak, hanya menempel di kaca jendela. Kulitnya terlihat pucat pasi, hampir transparan di bawah sinar lampu. Aku terkesap dan mundur hingga terjatuh ke lantai. Bayangan itu tetap di sana, menatapku. Tak lama kemudian, tangan sosok itu mulai bergerak. Jari-jarinya yang panjang dan kurus mulai menggaruk kaca jendela. Srek. Srek, srek. Suara kuku yang bergesekan dengan kaca itu membuat gigiku ngilu. Rasanya seperti ada yang mengiris hatiku. Sosok itu kemudian mulai berbisik lagi. Kali ini suaranya bukan lagi rintihan sedih, melainkan suara serak yang berat. Buka, buka pintunya. Aku menutup telingaku rapat-rapat. Pergi, pergi kamu, teriakku sekuat tenaga, meski suaraku terdengar pecah karena ketakutan. Suara garukan itu berhenti. Bayangan hitam bermata gelap itu perlahan-lahan turun, menghilang ke bawah bingkai jendela, seolah-olah ia merayap kembali ke dalam tanah. Suara kentongan di kejauhan pun ikut menghilang secara perlahan, menyisakan keheningan yang menyakitkan.
Aku tetap terduduk di ruang tamu hingga cahaya fajar menyelinap masuk lewat celah-celah pintu. Tubuhku menggigil hebat. Ini bukan lagi sekedar gangguan suara. Sesuatu di luar sana sudah mulai menampakkan diri dan ia ingin masuk ke dalam rumah. Aku menyadari bahwa rumah kakek ini menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Setelah kejadian di jendela semalam, aku tidak bisa lagi tinggal diam. Ketakutan memang mencengkeramku, tapi rasa ingin tahu dan keinginan untuk mengakhiri gangguan ini jauh lebih besar. Pagi itu, dengan mata yang sembab karena kurang tidur, aku keluar rumah. Tujuanku bukan lagi warung kopi, melainkan sebuah bangunan kecil yang kulihat saat berkeliling kemarin. Sebuah pos ronda tua yang sudah terbengkalai. Pos ronda itu terletak di ujung jalan, tepat di perbatasan antara pemukiman warga dan hutan kecil yang mengelilingi kampung. Bangunannya terbuat dari kayu jati yang sudah menghitam dimakan usia. Gentengnya banyak yang pecah, dan lantai semennya sudah ditumbuhi lumut tebal. Di sudut pos itu, tergantung sebuah kentongan kayu besar yang permukaannya sudah retak-retak. Saat aku mendekat, suasana di sekitar pos ronda terasa sangat sunyi, seolah-olah burung-burung pun enggan bersuara di sana. Aku menaiki anak tangga kayu yang berderit. Di tengah pos ronda tua, terdapat sebuah meja kayu kecil yang dipenuhi debu. Di atasnya, aku menemukan sesuatu yang menarik perhatianku. Sebuah buku catatan usang dengan sampul kulit yang sudah mengelupas. Aku membuka buku itu perlahan. Isinya adalah catatan jadwal ronda dari bertahun-tahun yang lalu. Nama-nama warga tertulis di sana, termasuk nama kakekku. Namun saat aku membalik ke halaman-halaman terakhir, tulisan tangannya berubah menjadi tidak beraturan. Seolah-olah penulisnya sedang dalam keadaan sangat tertekan atau ketakutan. Ada sebuah catatan yang ditulis dengan tinta hitam tebal, tertanggal 10 tahun yang lalu. Suara itu kembali, bukan kami yang memukulnya. Kentongan berbunyi sendiri setiap jam 3 pagi. Kami sudah mencoba mengikatnya, tapi simpulnya selalu lepas. Jangan biarkan dia masuk ke kampung. Jangan ada yang keluar saat suara itu terdengar. Tiba-tiba, sebuah suara berat mengejutkanku dari belakang. "Sedang apa kamu di sini, Nak?" Aku berbalik dengan cepat. Itu adalah Pak Tua yang sebelumnya kulihat di warung kopi. Namanya Pak Darmo. Wajahnya terlihat sangat cemas melihatku memegang buku catatan itu. "Saya hanya ingin tahu, Pak, apa yang sebenarnya terjadi 10 tahun lalu," tanyaku, sambil menunjukkan buku itu. Pak Darmo menghela nafas, duduk di pinggiran pos ronda. "Dulu kampung ini tidak sesepi ini, tapi sejak suara kentongan misterius itu muncul, warga mulai ketakutan. Beberapa orang yang mencoba menyelidiki, mereka tidak pernah sama lagi. Mereka menjadi pendiam, seolah-olah jiwa mereka sudah tidak ada." "Lalu kenapa tidak dihancurkan saja kentongan ini?" tanyaku sambil menunjuk kentongan tua di sudut pos. "Sudah pernah dicoba, Mas Dimas. Tapi setiap kali dihancurkan, besok paginya kentongan itu akan kembali utuh di tempatnya. Kami akhirnya bersepakat untuk membiarkannya dan hanya bisa berdoa agar ia tidak mengganggu lebih jauh." Sore itu aku kembali ke rumah dengan informasi yang lebih banyak, tapi hatiku semakin berat. Aku menyadari bahwa suara kentongan itu adalah peringatan sekaligus ancaman. Sesuatu yang terikat pada pos ronda tua itu sedang mencari perhatian, dan entah kenapa, ia memilih untuk muncul di dekat rumah kakekku. Malam harinya, aku tidak berani memejamkan mata. Pukul 3.15 menit, suara itu muncul kembali. Namun kali ini, suaranya bukan berasal dari pohon beringin. Suaranya terdengar sangat jauh dari arah pos ronda tua itu. Namun anehnya, gema suaranya terasa seolah-olah berada di dalam telingaku sendiri. Duk, duk, duk. Aku sadar, ini bukan lagi tentang gangguan fisik. Ini adalah sesuatu yang mulai merasuk ke dalam pikiran. Peringatan Pak Darmo tentang orang-orang yang tidak pernah sama lagi terus terngiang di kepalaku. Aku mulai merasa kampung ini seperti sebuah penjara tak terlihat. Warga hidup dalam ketakutan yang teratur, dan aku adalah orang baru yang tidak sengaja mendobrak pintu selnya. Malam itu cuaca sangat buruk. Hujan turun tidak terlalu deras,
tapi petir menyambar berkali-kali di langit yang hitam, menciptakan kilatan cahaya yang membuat bayangan pepohonan di luar tampak seperti raksasa yang sedang menari. Aku mencoba menenangkan diri dengan menyeduh teh hangat di dapur. Namun tepat saat aku hendak menyesapnya, seluruh lampu di rumah padam. Pet. Kegelapan total langsung menyergap. Aku mencoba menekan saklar berkali-kali tapi nihil. Aku menatap keluar jendela. Ternyata bukan hanya rumahku, seluruh kampung gelap gulita. Pemadaman listrik massal. Di tengah kegelapan itu, hanya suara hujan yang menghantam atap seng terdengar begitu nyaring. Lalu di tengah suara hujan, suara itu muncul. Tuk, tuk, tuk. Kali ini suaranya tidak jauh. Suara itu terdengar sangat dekat, tepat di teras depan rumahku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Selama ini suara itu selalu berasal dari pohon beringin atau pos ronda, tapi sekarang tamu itu sudah berada di lantai teras rumahku sendiri. Aku meraba-raba dalam gelap mencari senter yang kusimpan di laci meja dapur. Saat menyalakannya, berkas cahaya senter itu membelah kegelapan, menyorot ke arah pintu depan. Dari celah bawah pintu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Air masuk merembes lewat celah bawah pintu. Bukan air hujan biasa yang jernih, melainkan air yang keruh, berlumpur, dan membawa aroma busuk yang sangat menyengat, seperti aroma sumur tua yang sudah lama mati. Dan di tengah rembesan air itu, terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Ketukan itu bukan dari kayu kentongan, melainkan ketukan jari manusia. Pelan, sopan, tapi sangat konsisten. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara bergetar. Tanganku yang memegang senter tidak bisa berhenti gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara ketukan yang terus berulang. Aku memberanikan diri mendekat ke pintu, mengarahkan senter ke lubang kunci. Tiba-tiba, suara ketukan itu berhenti, berganti dengan suara nafas yang berat dan basah tepat di balik pintu. Seolah-olah ada seseorang yang sedang menempelkan wajahnya di sana mendengarkan keberadaanku. "Dimas, buka." Suara itu membisikkan namaku. Itu bukan suara wanita yang minta tolong kemarin. Itu adalah suara yang sangat mirip dengan suara kakekku, namun terdengar datar, tanpa emosi, dan sedikit bergema. Aku mundur hingga menabrak meja makan. "Kamu bukan kakekku!" teriakku. Tiba-tiba, suara kentongan meledak dengan sangat keras dari segala arah. Tuk, tuk, tuk. Suaranya begitu memekakkan telinga hingga aku harus menutup telinga dengan kedua tangan. Senter yang kupegang terjatuh ke lantai, menyorot ke arah sudut ruangan. Di sana, di bawah sorotan senter yang tergeletak di lantai, aku melihat sepasang kaki pucat yang basah kuyup berdiri mematung di pojok ruang tamu, padahal pintu masih terkunci rapat. Kaki pucat itu menghilang tepat saat petir menyambar dengan kilatan yang sangat terang. Begitu cahaya petir padam, pojok ruangan itu kosong. Aku segera menyambar senter di lantai dan mengarahkannya ke seluruh penjuru ruang tamu. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di atas ubin yang tadi ditempati sosok itu, terdapat genangan air kecil yang berbau lumpur sisa sumur tua. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di atas meja makan, satu-satunya tempat yang terasa aman dari lantai yang basah, sambil memegang erat sebuah tasbih kayu milik kakek yang kutemukan di laci. Aku terus merapal doa-doa pendek, mencoba mengusir rasa dingin yang seolah-olah ingin membekukan tulang-tulangku. Pagi harinya, listrik kembali menyala, tapi perasaan gelap masih menyelimuti hatiku. Aku memeriksa sekeliling rumah. Di teras depan, aku menemukan jejak-jejak aneh. Itu bukan jejak kaki manusia sempurna, melainkan jejak telapak kaki yang hanya memiliki 3 jari panjang, tercetak dari lumpur hitam yang pekat. Jejak itu tidak datang dari jalanan, tapi muncul begitu saja dari bawah pohon beringin, berjalan menuju pintuku, lalu berputar mengelilingi rumah. Rasa penasaran yang bercampur nekat membawaku mengikuti jejak itu. Jejak-jejak lumpur itu membawaku ke halaman belakang, menuju sebuah sumur tua yang mulutnya sudah ditutup dengan papan kayu berat dan batu besar. Aku baru menyadari kalau sumur ini berada tepat di garis lurus dengan pohon beringin dan pos ronda tua di ujung jalan.
Aku mencoba menggeser batu di atas tutup sumur itu. Saat batu bergeser, aroma busuk yang semalam kudengar di balik pintu keluar dengan sangat kuat. Bau tanah mati dan air yang tidak pernah mengalir selama puluhan tahun. Di bawah papan penutup, aku melihat sesuatu yang tersangkut di pinggiran dinding sumur yang berlumut. Sebuah potongan kayu pemukul kentongan. "Sedang mencari apa, Mas?" Aku tersentak hampir jatuh ke dalam sumur. Ternyata itu adalah salah satu warga muda bernama Pandu yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Wajahnya pucat, matanya tampak cengkung seolah sudah lama tidak tidur. "Pandu, kamu tahu soal sumur ini?" tanyaku sambil mencoba mengatur nafas. Pandu menatap sumur itu dengan tatapan kosong. "Itu sumur pembatas, Mas. Kata orang tua dulu, suara kentongan itu adalah cara dia memeriksa apakah kita masih takut atau tidak. Semakin kita takut, semakin dekat dia bisa masuk ke rumah. Jejak-jejak itu bukan jejak kaki. Itu adalah tanda bahwa dia sedang mencari jalan masuk melalui celah keraguan kita." Pandu kemudian pergi tanpa penjelasan lebih lanjut, meninggalkan aku dengan sejuta pertanyaan baru. Aku kembali ke dalam rumah dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Di dinding ruang tamuku, tepat di tempat sosok itu berdiri semalam, mulai muncul noda lembab yang membentuk pola jejak tangan yang banyak. Seolah-olah ada puluhan orang yang sedang mencoba mendorong dinding itu dari dalam agar bisa masuk ke ruanganku. Teror ini bukan lagi sekedar suara atau bayangan di luar. Sesuatu itu sudah mulai menembus batas fisik rumahku. Malam ketujuh tiba dengan atmosfer yang terasa sangat berat. Seolah oksigen di dalam kampung ini telah digantikan oleh rasa cemas yang pekat. Noda-noda lembab berbentuk telapak tangan di dinding rumahku semakin jelas dan menghitam. Aroma sumur tua itu kini tidak lagi hanya muncul sesekali. Ia telah menetap, memenuhi setiap sudut ruangan, membuatku mual dan sesak. Tepat pukul 3:15, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai. Tuk, tuk, tuk. Suara kentongan itu tidak lagi terdengar dari satu arah. Suara itu meledak secara bersamaan dari arah pohon beringin, dari pos ronda tua, dari dalam sumur, dan yang paling mengerikan, dari bawah lantai tempatku berdiri. Getarannya terasa hingga ke tulang rawan. Suara itu bukan lagi sekedar ketukan kayu, melainkan seperti detak jantung raksasa yang sedang marah. Aku berlari keluar rumah karena merasa dinding-dinding itu seolah akan runtuh menjepitku. Di luar, pemandangan jauh lebih mengerikan. Aku melihat warga kampung keluar dari rumah mereka. Pak RT, Pak Darmo, Pandu, dan puluhan warga lainnya berdiri di tengah jalan setapak dalam kegelapan total. Mereka tidak saling bicara. Mereka semua berdiri mematung dengan kepala tertunduk. Sementara suara kentongan itu terus bertalu-talu dari segala arah, menciptakan simfoni ketakutan yang luar biasa. "Pak RT, Pak Darmo, apa yang terjadi?" teriakku. Namun suaraku seolah tertelan oleh gema suara kentongan. Tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba, secara serentak, seluruh warga kampung mengangkat kepala mereka. Mata mereka semua tampak sama, hitam pekat, persis seperti mata sosok yang kulihat di jendela tempo hari. Mereka mulai berjalan perlahan, menyeret kaki mereka menuju ke arah satu titik, rumah kakekku. Aku mundur hingga punggungku menabrak batang pohon beringin yang kasar. Disinilah aku menyadari bahwa ketakutan massal warga inilah yang memberi energi pada suara kentongan itu. Selama bertahun-tahun mereka memelihara ketakutan ini, menutup diri, dan membiarkan sesuatu itu berkuasa atas pikiran mereka. "Berhenti!" teriakku lagi. Tapi mereka terus mendekat. Dalam kepungan mata-mata hitam yang seperti kehilangan jiwa itu, suara kentongan tiba-tiba berubah menjadi suara tawa lirih yang ribuan jumlahnya. Bayangan-bayangan hitam mulai keluar dari sela-sela akar pohon beringin, merayap naik ke arah dahan. Langit malam terasa sangat rendah, seolah akan tumbah menindih kami semua. Saat itu, di titik terendah keberanianku, aku tersandung sebuah benda keras di bawah akar pohon. Itu adalah kentongan tua milik kakek yang terkubur sebagian. Saat tanganku menyentuh kayu kentongan itu, sebuah getaran hangat merambat ke lenganku. Aku tersadar bahwa selama ini aku hanya berlari dan bersembunyi. Aku membiarkan rasa takut menjadi tuan di rumahku sendiri. Aku memeluk kentongan itu erat-erat. Di tengah kepungan mata-mata hitam yang menatapku dingin, aku memejamkan mata.
Aku berhenti mendengarkan suara kentongan gaib itu dan mulai mencoba mendengarkan detak jantungku sendiri yang mulai tenang. Aku menyadari satu hal, mereka hanya punya kekuatan selama aku memberi mereka ruang untuk menakutiku. Sinar matahari pertama muncul di ufuk timur dengan warna oranye yang sangat indah, memecah sisa-sisa kabut yang masih menggantung di dahan pohon beringin. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di sini, pagi hari tidak lagi terasa seperti ancaman, melainkan sebuah harapan. Suasana kampung benar-benar berubah. Tidak ada lagi wajah-wajah pucat penuh rahasia atau pintu-pintu yang ditutup rapat sebelum matahari terbenam. Aku berdiri di depan rumah kakek, menghirup udara pagi yang bersih. Pak RT, Pak Darmo, dan warga lainnya berkumpul di halaman. Kali ini, mereka datang bukan dengan tatapan kosong, melainkan dengan senyum tulus dan kelegaan yang terpancar dari wajah mereka. Kami bersama-sama menuju ke halaman belakang, ke tempat sumur tua yang selama ini dianggap sebagai pusat ketakutan. Secara bergotong royong,
warga mulai menimbun sumur itu dengan tanah dan batu-batu kali. Kami melakukannya dengan tenang, sembari melantunkan doa-doa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap sekop tanah yang tumpah ke dalam sumur itu terasa seperti sedang mengubur masa lalu yang kelam. Kami menyadari bahwa menutup sumur itu secara fisik hanyalah simbol. Yang terpenting adalah kami telah menutup celah ketakutan di dalam hati kami masing-masing. "Terima kasih Mas Dimas," ucap Pak RT sambil menjabat tanganku erat. "Kamu telah mengingatkan kami bahwa kegelapan hanya akan menang jika kita melupakan cahaya Tuhan." Aku tersenyum kecil. "Bukan saya, Pak. Kita semua yang melakukannya. Kita hanya perlu berhenti memberi kekuatan pada rasa takut kita sendiri." Setelah sumur itu tertutup sempurna dan diratakan dengan tanah, warga mulai menanam bunga-bunga berwarna cerah di atasnya. Tempat yang dulunya berbau busuk dan mencekam itu, kini berubah menjadi bagian dari taman yang asri. Kentongan kayu tua yang kutemukan di bawah pohon beringin tidak lagi mengeluarkan bunyi misterius. Aku memutuskan untuk menyimpannya di dalam ruah sebagai pengingat, bukan sebagai benda keramat, melainkan sebagai saksi bisu perjalanan imanku. Masa horor itu telah berakhir. Aku tidak lagi terbangun di jam 3 pagi dengan perasaan was-was. Jikapun aku terbangun, itu adalah untuk bersujud, mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta, memohon perlindungan dan bimbingannya. Pelajaran terbesar yang kupetik adalah bahwa dunia ini memang penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Namun tidak ada satupun dari hal tersebut yang lebih besar dari kekuasaannya. Aku kini melangkah ke hidup baru dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Kampung ini bukan lagi tempat yang ingin ku hindari, melainkan rumah tempatku belajar tentang keberanian dan iman. Saat aku berjalan menyusuri jalan setapak kampung yang kini ramai dengan suara anak-anak bermain, aku tahu bahwa kegelapan jam 3 pagi itu tidak akan pernah kembali lagi selama cahaya di hati kami tetap terjaga. Setiap manusia akan menemui kentongan dalam hidupnya, sesuatu yang menakutkan dan menguji mentalnya. Namun solusinya bukan dengan lari, melainkan dengan mendekat kepada sumber segala cahaya. Aku menutup masa lalu ini dengan penuh syukur, siap menyambut masa depan yang jauh lebih cerah.